Kita mulai sekarang, Ibu. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara ngaji online bersama Kajian Islam dan Psikologi hari Jumat tanggal 26 Oktober. Saya lihat tanggal takut salah nih, 23 Oktober 2020. Saya akan share untuk slide sekaligus perkenalan dan susunan acaranya. Apakah bisa terlihat? Belum. Sudah bisa terlihat? Ya, sudah. Oke. Di full screen aja. Iya, ini adalah flyer yang kami bagikan juga ke sosial media bahwa hari ini ngaji online kajian Islam dan Psikologi yang ke-27 hari Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita Profesor Dr. Nur Hayati Djamas. Judulnya nanti penguatan self resilience dalam perspektif Islam. Dan alhamdulillah juga moderator kita hari ini sudah hadir Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, psikolog, yang Jumat lalu tidak bisa hadir karena ada acara wisuda UI. Hari ini sponsor kita untuk quiz adalah Ziza Craft. Kita masih menunggu nanti Ibu Azizah mudah-mudahan bisa bergabung supaya kita bisa berkenalan produk-produk dari Ziza Craft. Selanjutnya ini adalah tata tertib bagi yang baru hadir. Saya bacakan peserta dalam posisi mendengarkan, mohon suara di nonaktifkan atau mute. Tuliskan pertanyaan pada kolom Q&A atau chatting. Tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Moderator memilih pertanyaan yang didiskusikan. Jika mengalami gangguan koneksi, bisa leave sesaat, kemudian bergabung kembali ke dalam webinar ini. Berikut ini adalah rundown atau susunan acara, pembukaan, lalu pengajian bersama dipandu Ustadz Arif, bacaan surat Yasin, sambutan moderator oleh Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog, dan pengenalan pembicara tamu, Profesor Dr. Nur Hayati Djamas, MA, MSI, dengan judul penguatan self resilience dalam perspektif Islam. Selanjutnya adalah tanya jawab, quiz untuk peserta dan penutup. Berikut ini adalah profil singkat mengenai Profesor Dr. Nur Hayati Djamas. Beliau adalah Profesor Riset Puslitbang Pendidikan Agama dan Diklat Kementerian Agama, Pusat Integrasi Islam dan MKU, Universitas Al-Azhar Indonesia, dan dosen Fakultas Indonesia Psikologi. Tadi ulangan harusnya dapat 60. Dicek salah. Mohon di-mute dulu ya Ibu. Dosen Fakultas Psikologi dan Pendidikan UAI, lalu staf ahli Menteri Agama RI tahun 2006-2011. Ya kan dia kayak, enggak dianya nih. Sebentar. Selanjutnya adalah Saya mute. Silakan, Wi. Silakan, Bu Dewi. Di unmute sendiri, Bu Dewi. ya. Selanjutnya adalah profil singkat mengenai moderator kita, Profesor Dr. Lydia Friani Hawadi, MM Psikolog, adalah Guru Besar Universitas Indonesia, anggota Dewan Guru Besar UI tahun 2020 hingga 2025. Oh, sebentar, Wi. Sebentar, Wi. Ternyata nggak sama memang ya, meeting ID sama passwordnya, sehingga banyak yang nggak bisa masuk. Oh, karena yang di Zoom, yang di poster dengan yang sekarang ini nggak sama. Di poster mungkin yang masih Jumat lalu ya, Bu? Iya. Astagfirullahaladzim. Coba saya nanti bantu share, saya bacakan ini dulu ya, Bu. Iya, silakan. Saya ulang. Ya, Ibu Reni adalah Guru Besar Universitas Indonesia, anggota Dewan Guru Besar UI tahun 2020 hingga 2025, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI tahun 2020 hingga 2025, Dewan Pakar BP 4
tahun 2019 hingga 2024 dan Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia atau MAI tahun 2019-2024. Berikut di bawah adalah alamat email, website, Facebook, dan Instagram apabila ingin bersilaturahim atau ukhuwah. Demikianlah saya bacakan tadi susunan acara dan perkenalan kita dengan narasumber. Selanjutnya acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran surat Yasin yang akan dibantu oleh Ustadz Arif dari Bandung. Silakan Ustadz Arif. Alhamdulillah ini sinyalnya bagus ya, mudah-mudahan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. بشفاعة رسول الله وبكرامة أولياء الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على الفاتحة الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين جميعا بالسخرية والمغاربة المغاربة ثم إلى روح والدنا وشيخنا وأدب الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى روح أمة هذه البلدة من المسلمين والمسلمات وصلنا جميع المرحومين ونجتمعنا هنا بسببه ولأجله بكرامته شفاعة رسول الله شول الله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاذل بالقبوة من كل سل ومن وصل شأن الله رواباتنا في الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين وعلى ذي العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف وجعل دين الإسلام الإيمان إلى محنة والامتحان بحق سيد والذي عنا ولكل نية صالحة ونية تقرب إلى الله. شفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Arif. Bapak Ibu mohon maaf ternyata banyak juga yang menghubungi lewat WA. Link yang dicantumkan di poster masih link yang Jumat lalu karena tidak menggunakan link dari Prof. Reni. Alhamdulillah hari ini sudah menggunakan link dari Prof. Reni, sudah saya share di status WA. Mudah-mudahan yang belum masuk bisa masuk kembali ke acara program ngaji online hari ini. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari moderator. Kami persilakan Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu lagi pada Jumat sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Nur Hayati Jamas, MA, Magister Science. Belum ada wajahnya, Prof. Oh iya, lupa.
Ini Prof. Nur nih sahabat lama banget ini. Sama-sama dulu waktu itu saya di BP 4 Pusat dengan suami beliau. Dan kemudian saya nih diajak sama Prof. Nur ini bisa ngajar di UAI. Ya, ini Prof. Nur nih yang ngajak nih. Jadi Prof. Nur ini hitungannya Ganti kakak. lagi Bu Reni. Bagaimana? Fotonya di itu lagi di email lagi nih. Ya. Baju Bu Reni. Jadi Prof. Nur ini adalah profesor riset pada Puslitbang Pendidikan Agama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Kemudian pernah menjadi Kepala Pusat Integrasi Islam dan MKU UAI, Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan nah ini ya hebatnya beliau ya. Prof. Nur ini karena waktu itu UAI ingin mendirikan Fakultas Psikologi, sehingga kuliah lagi ya, masih waktu itu udah usianya udah 61 tahun ya Prof. Nur ya? 59 Mas. 59 ya, ambil S2 Sains Psikologi, anak usia dini. Jadi ini sangat inspiratif sekali, bisa diikuti oleh mahasiswanya kita semua nih Bu Nur, teman-teman. Pengalaman jabatan struktural terakhir beliau adalah tahun 2006 sampai 2011 adalah staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia. Ini kalau disebutin sampai besok nggak selesai nih. Baik, silakan Bu Nur, ini topiknya penting banget pada hari ini dan sangat relevan dengan kondisi kita, bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan diri kita menghadapi masa pandemi ini. Silakan Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga nih, dan juga penghargaan kepada Prof. Reni yang telah mengajak saya untuk bisa bersama bergabung di pengajian ini pada hari ini. Kita sudah lama berteman ini di BP 4 dan sekarang di MAI sama-sama kita. Beliau wakil ketua 1 di Majelis Alimat Indonesia, saya wakil ketua 2. Jadi kita bersama terus. Mudah-mudahan kita saling berbagi ya Bu Reni ya. Pertama, pada hari ini kita akan membicarakan tentang self-resilience, ketahanan diri. Dan ini tentu sangat relevan dengan kondisi yang kita alami sekarang. Tadi Prof. Reni sudah menyampaikan, kita sekarang di masa wabah COVID, kita belum sepenuhnya, bahkan ada yang melihat, oh kita akan ada gelombang kedua. Tapi kita melihat itu sebagai satu wanti-wanti saja. Mudah-mudahan akan segera menurun dan kita bisa kembali ke dalam situasi normal. Tapi bagaimanapun ketahanan diri ini memang perlu kita pahami bersama karena dia merupakan sebuah proses ya. Proses dari sebuah pengalaman. Nah, pada hari ini kita akan membahas itu dari dua sisi. Dari sisi psikologi dan dari sisi Islam sendiri. Yang di dalam Islam itu kajian-kajian psikologi kalau misalnya mau kita gali itu banyak sekali karena berkaitan dengan manusia. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ada pendekatan yang kalau dikatakan sama bisa sama ya, tapi ada perbedaan dalam pendekatan kita. Yang pertama, kalau dalam pendekatan Islam tadi, kita melihat atau mengkaji makhluk di alam semesta ini melalui satu pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan teoantroposentris. Jadi dalam psikologi Islam pun kita menggunakan pendekatan itu di dalam kajian-kajian kita. Sementara kalau di dalam kajian psikologi modern, pendekatan yang digunakan itu lebih bersifat antroposentris. Kalau teoantroposentris itu dia menggabungkan antara sisi atau dimensi ilahiyah, tauhid kita ya,
dengan dimensi insania, manusianya tadi. Jadi kita melihat manusia pun tidak terlepas dari dimensi ilahiyah di situ. Nah, ini mungkin satu karakteristik ya dalam kajian-kajian Islam lintas disiplin ilmu. Kalau kita mau kaji aspek biotek, biologi, dan yang lain-lain, selalu kita harus melihatnya dari sisi pendekatan teo dalam situasi naturalistik misalnya, natural misalnya. Tetap kita harus ada teonya di situ, dimensi ilahiyah. Nah, apalagi terkait manusia tadi, kita menggunakan teo-antroposentris. Jadi dimensi ketuhanan dan dimensi insaniah manusia itu sendiri. Itu yang saya kira sebagai patokan bagi kita dalam kajian hari ini. Nah, sekarang saya mencoba lihat, saya ada 2 rujukan yang saya coba cari. Ada begitu banyak rujukan-rujukan tentang self-resilience. Kajiannya cukup banyak. Tapi ada 2 yang saya lihat. Pertama itu Maaf, Prof. tahanan diri. Ya. Boleh saya share slide-nya? Oh ya, memang harus itu Mbak Dewi. Ya, Saya nih lihat ya. di itu yang satu lagi nih file saya. Bentar. Ya. Apakah bisa terlihat jelas ya? Oke, lanjut saja Mbak. Slide berikutnya. Ya. Jadi dari sisi definisi ya, apa itu self resilience? Yaitu kemampuan seseorang baik, jadi mulai dari menghadapi, kalau saya nyebutnya itu badai ya, badai kehidupan ini yang memberikan tekanan-tekanan mental psikologis pada kita. Dan itu menjadi pengalaman buruk. Dan tentu di dalam menghadapi badai tadi, dan ada tekanan-tekanan mental psikologis yang kita alami, mau tidak mau kita harus bangkit keluar dari situasi seperti itu dengan problem solving, kemampuan kita dalam mengatasi masalah, dan juga dalam menata kehidupan kita kembali. Saya beri contoh, 2 contoh nih kan. Saya sebagai konselor perkawinan boleh ya, nggak langsung ke COVID lah ini. Misalnya nih, seorang ayah nih dari kantor dan sebagainya, saya ke COVID lah Bu, jangan ke perkawinan karena itu bisa menimbulkan masalah ini nanti mental. Dia mengetahui si suaminya yang dalam beberapa hari sakit dan sebagainya kan, mulai mengalami gejala-gejala demam, badannya panas. Nah, ternyata setelah itu dicek dia positif dan harus, karena positif tadi, dan setelah mengalami isolasi diri gitu ya selama 14 hari, tetap hasil PCR-nya tetap positif, dibawalah ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi di rumah sakit itu tidak bisa bertemu dan tidak bisa juga komunikasi melalui HP. Dalam komunikasi tersebut itu mulailah si istri merasakan sesuatu ya kan, bahwa suaminya makin buruk kondisinya. Mulailah keluarga itu mengalami satu tekanan mental. Bagaimana kalau si ayah begini-begini? Bagaimana kalau anak-anak nanti yang masih belum dewasa dan sebagainya. Tapi akhirnya takdir mengatakan si ayah tak bisa bertahan dan akhirnya wafat dan dimakamkan dengan prosedur COVID tadi. Nah, seperti apa kira-kira seperti itu? Kehilangan seorang penyangga dalam kehidupan keluarga, topangan hidup, istrinya ibu rumah tangga, punya anak 3 masih di bawah umur, tentu mengalami goncangan yang luar biasa dengan kejadian seperti ini. Disinilah tentu diperlukan tadi
pengalaman bagaimana mengatasi dan sebagainya. Itulah yang pengalaman buruk, bagaimana si ibu bertahan supaya anak-anaknya tidak down. Tentu dia harus menyenangkan si anak. Dan di lain sisi dia juga harus mengatasi problem dirinya sendiri. Nah, disinilah kira-kira pengalaman dalam mewujudkan ketahanan diri tadi. Nah, kita nanti akan melihat situasi seperti ini dari dimensi keagamaan tadi. Ada dimensi ilahiyah di situ. Jadi si ibu tadi, bagaimana dia mengamankan anak-anaknya secara mental, juga bagaimana dia menata dirinya sendiri, dan bagaimana dia memproyeksikan kehidupannya ke depan, dan merancang kira-kira langkah apa yang dia akan lakukan untuk menyelamatkan keluarganya, untuk bisa bertahan dan menata kehidupan kembali. Kira-kira seperti inilah proses terbangunnya resiliensi diri tadi. Nah, bagaimana itu? Nah, oleh karena itu saya mengutip ini Grothberg ya. 4 kemampuan tadi, kapasitas tadi. Menghadapi tekanan mental akibat pengalaman buruk tadi, badai. Bagaimana kemampuan mengatasi masalah, keluar dari kondisi buruk. Lalu terjadi penguatan diri di situ untuk menghadapi pengalaman dan untuk bisa keluar dari pengalaman buruk tadi, menata kembali kehidupan, dan terjadinya transformasi diri. Si ibu yang semula sebagai ibu rumah tangga, dia harus mulai tampil sebagai ayah dan ibu sekaligus mengamankan anaknya, menyelamatkan anaknya, dan dia mulai berpikir apa yang harus aku lakukan. Kira-kira seperti itulah gambaran proses yang terjadi. Slide berikutnya, Mbak. Saya coba, jadi gini, dari Grothberg ini dia menggunakan paradigma ya. Apa yang saya punya, lalu bagaimana saya ini, dan apa yang dapat saya lakukan, keterampilan apa yang saya punya. Kira-kira seperti itu. Oh ya, kalau dalam model antroposentris, dukungan sosial yang diperlukan. Yang paling utama keluarga paling dekat, keluarga besar dan sebagainya, kan gitu. I have. Saya masih punya orang tua, masih punya keluarga besar, kakak, adik saya, dan sebagainya tadi. Itulah dukungan sosial yang diperlukan atau yang memberikan dukungan sosial dalam kondisi badai seperti itu. Kemudian dia berpikir, oh iya, saya harus menyelamatkan anak saya, kan? Dan saya siap untuk bisa kembali bekerja. Kalau dulu saya nggak bekerja karena anak saya masih kecil misalnya. Dia melihat dirinya dan mulai memproyeksikan apa yang akan dia lakukan. Dan kemudian icon-nya misalnya tadi. Oh ya, saya masih punya teman-teman jaringan. Mungkin saya bisa di satu tempat teman saya yang punya usaha atau apa di situ saya bisa bekerja dan sebagainya. Ini contoh. Jadi ada I have. Jadi paradigmanya si Grothberg ini I have, I am, I can. I have tadi dukungan, support yang didapat. I am tadi internal strength yang dia punyai. Dan I can tadi dia kira-kira keterampilan. Apa yang dia harus manfaatkan, lakukan untuk bisa mengatasi masalahnya. Menata hidupnya ke depan. Lanjut. Nah, ada satu lagi. Saya mencoba mencari kira-kira, ada nggak kira-kira titik temu nanti ketika kita bicara dari sisi keislaman yang memang ada teonya di situ. Ini ada law of disruption and reintegration dari Clegg ya, Clegg tadi. Dia melihat law disruption and reintegration tadi itu dari sebuah siklus. Jadi ada masalah buat hidup badai, ada masalah hidup mulai berantakan, tadinya ada homeostatis, equilibrium, keseimbangan tadi dalam tatanan keluarga dan sebagainya, ayah yang menopang kehidupan secara dukungan sumber daya dan sebagainya. Tapi ayah tiada, ayah tiba-tiba tiada, mulai stres tetapi mulai dalam tekanan seperti itu dia punya anak dan dia harus menyelamatkan anaknya supaya jangan juga secara mental dia down. Berarti ada kesadaran di sini di tengah mental dia yang dalam tekanan tadi. Ada pembelajaran dan sebagainya, dan kemudian coping skill, merajut kembali kehidupan, dan disitulah ada penguatan diri bagi dia. Mulai dia bisa keluar, dia tahu, oh ya saya mungkin bisa bekerja kembali, saya punya ini, dan sebagainya tadi. Lanjut. Nah sekarang saya mencoba melihat bagaimana mengembangkan resiliensi diri dari perspektif Islam tadi.
Seperti yang saya katakan di awal, perspektif Islam melihat resiliensi diri ini dilihat dari sebuah proses internalisasi akidah tauhid. Artinya akidah tauhid ini adalah bahwa bagi manusia itu seluruh orientasi hidupnya itu dia bertolak dari Allah Tuhan yang satu tadi. Allah lah Maha Pencipta, Allah lah yang mengatur seluruh skenario kehidupan ini. Dan karena itu manusia juga harus bersandar kepada Allah dan juga berharap kepada Allah. Karena apa? Karena manusia dalam internalisasi akidah tauhid tadi, manusia itu adalah mandataris dari Allah. Yang dia diberi mandat untuk menjalankan itu tadi mandataris, dia beribadah pada Allah, dan dari ibadahnya juga dia mewujudkan kemaslahatan hidup di muka bumi ini. Dengan memanfaatkan potensi yang dia peroleh dari ciptaan Allah itu. Kenapa kita makhluk paling mulia? Karena kita diberi akal, indera, dan juga qalbun, yang satu kekuatan. Akal qalbun tadilah yang menjadi kekuatan utama pada manusia dalam penataan kehidupan ini untuk mewujudkan kemaslahatan hidup. Berbeda dengan hewan. Hewan dia punya nafs saja. Dia punya fisik, indera dia punya. Tapi dia tidak punya akal dan juga tidak punya qalbun tadi. Walaupun dia punya naluri di situ. Dia bisa menyayang anaknya, memberi makan anaknya, dan sebagainya. Di situ beda manusia, dan itu harus difungsikan oleh manusia secara proporsional. Saya seringkali ini Bu Reni ya, mencoba melihat fungsi-fungsi dari struktur kepribadian di dalam Islam tadi itu kan akal, indera ya kan, itu dalam proses kognitif kita gunakan itu, memfungsikan itu. Kemudian ada qalbun, ada nafs tadi. Dan tentu jasmani sebagai operasional. Nah, kalau dalam Freud tadi kan ada dorongan instinktual tadi kan. Yang itu dia punya pleasure principle tadi, dia pada kesenangan apa. Saya mencoba melihat ini dari sisi nafs dalam Islam. Hawa nafsu. Karena nafs ini sendiri, karena dia ada fungsi ruhnya di situ. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di situ tuh ada untuk kemegahannya dia kan, kenikmatan hidup tadi antara lain. Kesenangan, pleasure principle di situ. Tapi ada takwanya di situ. Nah, kemudian saya coba lihat itu dari misalnya dorongan insting yang pada pleasure principle tadi kan dia berhadapan dengan super ego tadi. Yang kalau dilihat itu di sana adalah iman kita yang itu ditangkap oleh hati nurani kita. Radar kebenaran Allah tadi itu ada pada hati nurani kita. Jadi ini berhadapan ini kan, di sinilah sebenarnya. Dan pada ego tadi, yang di situ ada reality principle tadi, ada akal di situ yang menimbang tadi, baik, buruk dan sebagainya. Tapi karena ada reality principle, itu di situ dia memfasilitasi dorongan tadi yang dia pada pleasure principle, kesenangan hidup, kenikmatan hidup. Kan dia bertingkat-tingkat ya kalau kita lihat ya kan. Dan tak pernah puas. Karena itu dorongan hawa nafsu tadi, syahwat, dia dikontrol oleh kebenaran iman tadi kan. Hati nurani lah di situ. Radar kebenaran iman kita pada hati nurani. Ketika kita melakukan sesuatu perbuatan buruk ya kan, mesti ada berontak di dalamnya pertama. Tapi ketika pemberontakan itu dilawan, enggak apalah sekali ini, nanti juga tobat. Tapi terus-menerus, maka dia akan menjadi sebuah proses habituation. Maka menurut Islam, setiap pelanggaran yang kita lakukan yang menimbulkan dosa, dia akan memberikan noktah, titik-titik hitam di dalam nurani kita tadi. Yang dia bisa menjadi polusi yang menutup fungsi hati nurani sebagai radar untuk memperoleh kebenaran dari Allah. Nah ini seperti ini. Jadi ini proporsional dalam proporsi fungsi tadi. Saya menyinggung itu sedikit. Nah hasil jadi begini. Kita manusia dalam menjalankan mandat ilahiyah tadi,
mewujudkan kemaslahatan bagi diri sendiri dan juga lingkungan. Kalau saya bawa ke Makassar Syariah ada lagi nih Bu Reni, tapi ini panjang cerita kita nanti. Yeah. Nah, jadi hasil ikhtiar dari usaha tadi dan penyerahan diri pada Allah. Setelah kita berikhtiar, usaha dan sebagainya, kita berdoa harap pada Allah dan bersandar pada Allah. Tadi ikhlas menerima ini ketetapan Allah, ini mungkin ujian untuk saya supaya saya menjadi kuat menghadapi kehidupan ke depan, bisa kita lihat dari sisi itu nanti. Inilah yang dapat menghasilkan kekuatan atau inner strength dalam menghadapi dinamika pengalaman hidup baik dan buruk. Karena sebenarnya dalam Islam tadi cobaan itu tidak hanya pada waktu kita menerima kondisi badai kehidupan yang tidak baik, yang memberikan tekanan pada kita. Tapi ketika kita menerima sesuatu yang baik, karunia dari Allah, dapat jabatan, promosi, dan sebagainya, itu juga kita mesti melihat itu sebagai balaun hasanun namanya. Itu cobaan yang baik. Karena apa? Di situ ada tantangan-tantangan yang bisa dia juga membuat kita terjerumus. Karena itu kita bersyukur pada Allah dan tetap bersabar di dalam menjalankan kondisi yang baik tadi. Nah ini nih keseimbangan. Dalam perspektif Islam, keseimbangan yang proporsional inilah yang melahirkan satu kekuatan inner strength kepada kita. Lanjut. Oke, nah ini mental tadi itu dalam TIU tadi ya Bu ya. Nah ini sebenarnya tadi udah saya jelaskan. Allah pencipta, pengatur skenario kehidupan dan omni segala, maha segala Allah tadi. Pengasih, penyayang, pemberi rezeki, tapi juga Allah akan memberi balasan kalau kita tidak mengikuti pedomannya. Jadi ada, dan di situ ada keseimbangan tadi. Dari sisi ini kita melihat qada dan qadar tadi itu sepenuhnya ketika kita bicara qadar, di situ ada usaha manusia, ada doa di situ. Tapi kalau Allah bersetuju dengan usaha dan doa kita, maka kita akan tercapai apa yang kita harapkan tadi. Tapi ketika Allah tidak bersetuju dengan usaha dan doa kita, berharap untuk sesuatu yang dalam pikiran kita itu maslahat, tapi Allah melihat sisi lain, maka bisa jadi ketika doa kita tidak dikabulkan, Allah punya kehendak lain. Itulah yang harus ada di dalam mindset kita sebagai orang beriman. Sehingga kita terhindar dari keluh kesah, kita menggugat dan sebagainya tadi. Jadi pada dimensi Allahnya, Allah maha segala tadi, yang itu tak lepas sampai daun yang gugur dari pohonnya itu pun tak lepas dari skenario Allah. Nah, di kita sebagai mandataris Allah ada ikhtiar dan doa, harap pada Allah. Dan ketika kita sudah berikhtiar dan berdoa, kita bersandar pada Allah. Dan sabar ketika kita mendapatkan hasilnya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Karena hasil usaha dan doa tadi, dia tergantung dia terwujud atau tidak atas persetujuan Allah, yaitu ridhonya tadi. Dan juga tentu dari pengetahuan Allah tentang apa yang sebaiknya untuk kita. Nah itu dalam mindset, mental set mukmin ya seperti itu. Jadi ini menjadi kekuatan. Jadi apapun yang kita peroleh karena kita menyandarkan itu pada kehendak Allah, maka insya Allah tetap dalam satu keseimbangan menghadapi seperti apapun dinamika kehidupan ini. Lanjut. Nah ini sebenarnya kalau saya lihat, saya mencoba mengangkat ini dari ayat Al-Quran itu kan sebagai syifa ya. Al-Quran itu sebagai syifa, itu obat. Dalam kondisi kita galau dan sebagainya, dia menjadi obat. Nah karena itu, di sini ada stimulus-stimulus yang kita dapatkan. Misalnya kita harus berikhtiar. Mestinya saya dari bawah dulu, tapi nggak apa-apa. Ikhtiar tadi itu sesuatu yang dianjurkan betul oleh Allah. Manusia tak akan mendapat sesuatu kecuali dia yang dia usahakan tadi. Laisa lil insani illa masa'a. Manusia tak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang dia usahakan. Berarti di sini usaha sesuatu yang harus jalan. Disitulah mandatnya dari Allah.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu melakukan perubahan terhadap diri mereka. Termasuk bangsa ini tadi. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini surat Ar-Ra'd tadi. Nah, kemudian juga minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jadi kita dianjurkan minta pertolongan pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Jadi ini dimensi teonya ini selalu ada pada kita tadi. Nah, kemudian saat menerima kondisi situasi buruk, melatih kekuatan mental kita, Allah akan memberikan. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ada di situ. Nah, sebenarnya ada yang lain, tapi nanti setelah ini ya. Bersyukur melihat sesuatu. Kita harus mencari sisi positif dalam kehidupan kita untuk membangun inner strength tadi. Oh iya, saya ngadain, saya masih punya ini, saya masih punya pengalaman bekerja, saya masih punya ijazah kalau diperlukan itu, dan ini menjadi modal bagi saya. Alhamdulillah, saya sempat dulu punya pengalaman bekerja, misalnya pada si ibu yang tadi. Nah, kemudian juga, ini yang sangat penting nih, selalu kita mengingat Allah tadi, tentu mengingat kekuatan Allah yang akan menjadi sandaran bagi kita. Kayaknya ada suara yang ini ya, yang yaitu orang-orang yang beriman dan menjadi tentram, tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman yang menjadi tentram hatinya tadi karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ini zikir, juga misalnya ada muhasabah. Muhasabah itu apa ya? Boleh kita sebut sebagai mindfulness barangkali. Melihat diri kita ini. Sepenuhnya kita melihat, merefleksikan itu. Tentu dalam hubungannya dengan Allah tadi. Kita bisa melihat, oh ya Allah, betapa besarnya karunia Allah. Saya sedang diuji, dicoba oleh Allah. Tapi saya masih ada sesuatu, masih punya anak yang dia menjadi harapan bagi saya. Saya masih punya pengalaman dan sebagainya. Ada sisi positif di situ. Mengingat karunia Allah tadi akan tumbuh rasa syukur kita. Tapi di sisi lain karena kita bersandar pada Allah tadi, insya Allah ini pengalaman bagi saya untuk memperkuat saya sehingga saya bisa kuat menghadapi dinamika kehidupan ke depan, menghantar anak-anak saya. Mungkin itu yang bisa dilihat oleh si ibu tadi. Lanjut. Ini semua penguatan-penguatan. Jadi ini yang sering saya gunakan ya ketika ada orang punya masalah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini penguatan diri nih. Boleh jadi yang kamu senangi, yang kamu sukai itu padahal di situ tidak baik bagimu. Jadi ini contoh saja, kalau ini pada mahasiswa saya bilang, misalnya ada gebetan ini kan, oh udah dekat, udah apa, terus diambil orang. Kan senang banget nih, siapa tahu yang kamu senang itu nggak baik, makanya nggak apa-apa dia diambil orang misalnya kan. Nah, boleh jadi yang kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Ini untuk menciptakan, mewujudkan keseimbangan mental kita dalam menghadapi sesuatu tadi, terutama yang tidak menyenangkan. Nah, yang mengetahui hanya Allah, sedangkan kamu nggak mengetahui itu, hanya Allah yang mengetahui. Karena itu ketika kita mendapatkan pengalaman yang baik, kita senang banget ini dengan sesuatu. Kemudian itu lepas dari kita kembalikan kepada pemiliknya tadi. Oh iya, siapa tahu
dia lepas dari saya, itu baik bagi saya dalam berbagai sisi yang Allah hanya yang mengetahui itu semua. Atau kalau kita menyukai sesuatu, bisa jadi itu tidak baik juga pada kita. Karena itu kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan tidak menyukai ataupun yang menyukai sesuatu tadi. Sekali lagi keseimbanganlah di situ, termasuk keseimbangan mental kita dalam menghadapi kondisi baik dan buruk dalam kehidupan kita ini. Lanjut. Nah, ini sebenarnya karena Nabi Muhammad sendiri pun kan banyak mengalami pengalaman buruk ya kan, yang kadang-kadang juga tentu mengalami hal yang sama sebagai manusia. Nah, tapi Allah menghibur di sini. Agar kamu tidak bersedih atas apa yang hilang dari dirimu dan tidak pula terlalu gembira atas apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi ini kembali tadi, teonya berfungsi di sini. Dan tapi bagi kita ini semua adalah untuk ketahanan mental kita. Tak berlebihan di dalam melihat pengalaman, peristiwa apapun yang dia akan berhubungan dengan mental kita di situ. Baik, buruk, bahagia, duka, lalu juga duka nestapa dan sebagainya tadi. Kita tidak berlebihan dalam menghadapi itu. Lanjut. Nah ini tadi saya coba lihat. Nah ini tentang usaha ya. Lanjut saja Mbak. Oke. Ini tadi. Lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, maka akan aku lipat gandakan nikmatku padamu. Tapi kalau kau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku maha pedih. Nah ini kan gini nih, kita udah punya ini apa, rasanya kurang aja lihat rumput tetangga lebih hijau misalnya kan. Dia punya itu. Padahal kita ini sudah diberikan karunia yang macam-macam tadi. Tapi melihat orang lain rasanya kurang saja. Di situ keluh kesah dan berupaya segala macam. Keluh kesah kita, rasa kita berkurang-kurang tadi, itulah azab sebenarnya pada diri kita. Coba saja lihat orang tak bersyukur tadi, ini kurang, sudah punya ini, maunya ini lagi, kan nggak pernah kita puas. Kalau itu yang kita ikuti ya kan, dorongan hawa nafsu yang dia berorientasi kenikmatan hidup tadi dalam layer-layer kebutuhan manusia tadi. Nah ini juga tentu sesuatu yang kalau kita maknai itu di dalam satu muhasabah tadi, yang penting mindfulness tadi. Oh inilah yang sebenarnya sebuah proses untuk membangun kekuatan mental kita dalam menghadapi baik buruknya kehidupan ini dari pengalaman-pengalaman kita. Kita biasa saja. Yang dicari adalah Allah bersetuju dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita lakukan. Dalam Islam itulah intinya tadi. Lanjut. Nah ini tadi aja nih mental set gambarannya aja itu tadi. Intinya saya sudah jelaskan. Jadi resiliensi diri itu dimulai dari sabar tawakal kalau kita menghadapi sesuatu tadi. Lalu kita problem solving atasi itu sambil berharap, berupaya kita sambil berharap ada jalan. Kemudian kita melihat, oh iya kalau misalnya belum tercapai apa yang kita harapkan, yang kita upayakan, kita positive thinking melihat itu. Nah, kemudian kita melihat lagi sisi positif kehidupan kita. Oh iya, saya masih ada ini, masih ini. Karena itu kita melihat juga begini ya kan. Kehidupan ini ada strata-strata, ada level-level. Ada orang yang dia ini sering ya dalam kehidupan, dalam pengalaman-pengalaman konseling tadi. Ada orang hidupnya biasa-biasa saja, datar dan sebagainya. Tapi dia kelihatannya nyaman, dia menikmati hidupnya penuh dengan harmoni lah begitu. Tapi ada orang yang semua segala dia punya, tapi mentalnya kering, ada banyak, batinnya kering dan ada problem-problem di situ. Apa itu tadi? Karena apa? Inner strength-nya tadi tidak terbentuk. Karena
orientasi hidup yang pada sekarang ini pada hedonistik materialistik tadi ya kan, materialistik, pemenuhan semua yang bersifat jasad fisik tadi. Itu yang diutamakan, sementara inner strength dari mental yang berkeseimbangan tadi, antara bersyukur, menerima kebaikan, melihatnya dari sisi Theo tadi, Allah. Lalu kita juga bersabar, kita melihat sisi positif dari pengalaman buruk kita, mungkin ada hikmahnya di situ. Udah habis waktunya ya Mbak? Oke, nah ini kalau dilihat kan, ini seluruh nabi, ini nabi yang contohkan aja nih. Nabi itu kan diberi pengalaman-pengalaman buruk semua adalah, kalau kita lihat ini kenapa ada ini dalam Al-Quran, ini pembelajaran untuk kita. Orang nabi aja diuji oleh Allah dalam menjalankan misi yang ditugaskan oleh Allah pada Rasul tadi. Apalagi kita manusia. Artinya apa? Pada Rasul-Rasul tadi, mereka diuji oleh Allah supaya mereka punya resiliensi diri, ketahanan mental tadi. Dalam menghadapi, dalam menjalankan misi mereka, mencerahkan umat mereka tadi. Dan juga tak jarang umatnya berontak, umatnya menantang, membangkang. Banyak sekali itu Nabi Nuh, Nabi Muhammad sendiri. Pembangkangan tadi. Itu yang dihadapi. Tapi karena dia telah dilatih untuk memiliki resiliensi dalam menghadapi kondisi buruk tadi, disitulah Allah menguji latihan-latihan dalam menjalankan perjuangannya mencerahkan umatnya tadi untuk kembali kepada Allah. Nah ini contoh saya sampaikan ini, lah Rasul saja pilihan Allah kan, tapi Allah memberikan pengalaman-pengalaman tadi untuk menguji, ujian, melatih ketahanannya dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan tadi. Itu pada Rasul, apalagi pada kita. Nah, kalau seandainya kita mengalami itu, berarti kita dipilih oleh Allah untuk membangun orang yang punya ketahanan di dalam menjalani dinamika kehidupan ini. Lanjut. Saya mencoba ini ya, ini sekedar komparasi model resiliensi diri saja nih. Tadi kan I have, dukungan sosial. Kalau kita kan sandarannya Allah kan, tapi ada sikap hidup kita di situ ya kan, dalam berhadapan dengan Allah, dalam memohon sandaran hidup pada Allah tadi. Kita positive thinking, kita ikhlas, ridho ya kan terhadap apa yang kita dapatkan dari kehendak Allah tadi dalam hidup. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, itu tak terlepas dari skenario Allah. Itu yang harus kita keep in our mindset. Nggak lepas itu. Baik buruknya ada di situ. Tapi Allah yang mau mengetahui kan itu. Kita yakini itu. Dan kita tidak sampai torduna pada sebagai tadi. Enggak, dalam Islam tidak ada. Karena itu Islam orang yang mengakhiri hidupnya tadi. Itu kekal, sekekal-kekalnya. Kelak di akhirat. Jadi itu ada, kita keseimbangan tadi melihat itu, sandaran kita Allah. Melihat sisi positif kehidupan. Ayam, kekuatan diri kita. Kekuatan kita jelas, kita makhluk ciptaan Allah paling mulia, diberi akal dan indera, diberi hati nurani untuk menangkap kebenaran Allah dan sebagainya tadi. Memfungsikan itu dalam ikhtiar bagi kemaslahatan yang kita upayakan. Dengan tetap berharap pada Allah dan menyandarkan hasilnya pada Allah tadi. Kenapa ya Mbak? Oke, saya nggak tahu ada masalah dengan ini saya nih. Oke, saya ada masalah dengan ini saya. Lanjut slide-nya, Bu. Oke, saya agak sedikit ada masalah. Ya. Tapi suara saya masih kedengaran ya, Mbak? Masih. Oke, nanti nih saya lihat di itu saya aja. Nah, ini yang selanjutnya slide terakhir. oh tadi sudah ya? Ya. Oke, saya kira itu tadi beberapa yang dari saya. Jadi intinya adalah ketahanan diri pada Muslim tadi itu dia terbentuk dalam satu pendekatan yang bersifat
teoantropo tadi. Jadi ada dimensi ilahiyah di situ. Disitulah penguat bagi kita, ya kan, dalam menghadapi dinamika kehidupan. Ya. Oke, saya ada masalah dengan laptop saya, nanti minta tolong sama anak dulu nih. Ya, terima kasih Prof. Nur. Aduh, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini topiknya betul-betul sangat perlu sekali, penting yang kita miliki oleh masing-masing kita. Jadi, dan dengan jelas secara gamblang tadi digambarkan oleh Prof. Nur Hayati Jamas, ya, bagaimana pandangan dari sisi psikologi dan dari sisi psikologi dari Islam. Prof. Nur mungkin sambil bisa dengar saya ya. Saya dengar. Tapi ya, pada waktu menyampaikan ini tiba-tiba saya ingat waktu masa kecil saya ya. Saya ini 17 tahun, ayah saya meninggal ya, waktu saya usia 17 tahun. Ibu saya anaknya 7 orang. Iya. 7 orang, saya umur 17 tahun, paling kecil adik saya 10 tahun. Ya, itu benar-benar ibu rumah tangga, sama sekali nggak ada karir ibu saya tuh. Hidupnya senang-senang aja. Tiba-tiba ayah saya sakit jantung, memang sudah ada sakit jantung, jadi udah ketahuan ya sewaktu-waktu misalnya akan meninggal, gitu ya. Jadi tiba-tiba hilang, gitu kan. Nah, maksud saya, apakah kondisi yang diterima? Jadi saya juga mau cerita bahwa adik saya kehilangan suaminya ya, jatuh ya di laut ya, apa namanya, sebagai pilot. Waktu itu pesawatnya jatuh, anaknya kecil, 2 orang, umur 3 tahun dan 2 tahun, ya. Terus juga adik saya satu lagi, istrinya sakit kanker, ya, meninggalkan 3 anak, dan saya juga kehilangan 2 anak. Itu mungkin juga merupakan apa ya? Kayak pembelajaran ya, pembelajaran dari seorang ibu. Kita bisa melihat bagaimana kekuatan ibu saya dalam membesarkan 7 anaknya, ya. Dan pada saat kita juga mengalami musibah seperti itu, kita memang sandarannya tadi pada Allah, ya. Dan tadi kita belajar dari Prof. Nur di sini, kita diingatkan kembali sebenarnya ya, bahwa ketahanan diri kita itu secara vertikal, ya, itu adalah bagaimana kesabaran dan ketawakalan kita. Ya, dan itu kita belajar dari ayat-ayat suci Al-Quran, ya, pertama Al-Baqarah 21. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Ya, siapa yang mau suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, ya, nggak ada yang menyenangi, tapi padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Jadi Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Itu pegangan. Apalagi ada ayat lagi yang mungkin nih Prof. Nur nggak sebutin, yang sudah dicatat, bahwa tiap-tiap manusia itu sudah dicatat tuh. Ya, qada tadi Bu Reni, qada dan ada ya. Iya. Nah, terus kemudian kita selalu melihat hal-hal negatif dalam diri kita ya. Kalau kayak kita dapat kesedihan, dapat musibah, kita lupa bersyukur. Tadi ini surat Ibrahim yang Prof. Nur telah menyampaikan. Jadi kita harus bersyukur. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan aku lipat gandakan nikmatku kepadamu. Itu patokannya. Ya, jadi selalu bersyukur, positive thinking, ya, doa terus, ya, dan yang sudah lewat, ya sudah lewat. Dan dengan keyakinan yang telah mendahului kita telah berbahagia, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kitanya terus yang berjuang menghadapi masa depan kita. Jadi kita harus ingat bahwa kita adalah mandataris tadi, istilahnya Prof. Nur ya. Kita adalah mandataris Allah. Jadi penyerahan diri kita secara total yang kita butuhkan. Karena kita mandataris, Allah itu adalah sutradara, dia memiliki skenario yang mengatur kehidupan kita, ya. Maka itu yang membuat kita harus tenang sebenarnya menghadapi segala musibah. Dan mungkin pada waktu pertama
akan shock. Tapi tadi manusia itu punya diberikan kekuatan. Ada yang namanya homeostasis ya, di mana selalu akan kembali kepada keseimbangan. Seperti itu. Nah, jadi di sini ini luar biasa banget bahwa dengan Rothbard kita tadi belajar, saya punya dukungan sosial, punya kakak, punya adik, punya tante, punya om, punya teman yang seabrek banyaknya, ya. Tapi itu kalah dengan adanya sandaran kita pada Allah. Kita sendiri yang harus menyandarkan diri pada Allah. Assalamualaikum. Ya. Dan kita tadi ya pada Rothbard. Saya ini siapa sih? Kita gunakan potensi kita. Kita gunakan potensi kita, akal kita, perasaan kita semuanya. Kita bangkit lagi. Yang bisa masak-masak, yang senang berkebun-berkebun, yang senang bisa buat puisi, yang senang olahraga. Pokoknya tidak boleh berhenti. Terus itu harus dijalankan. Dan jangan, satu kunci lagi, jangan bergaul dengan teman yang bawa racun. Ya, toxic friend. Seringkali ada teman-teman yang suka ngulik-ngulik. Ya, bukan yang ngadem-ngademin, tapi justru malah membawa berpikiran negatif. Nah, itu dijauhin aja. Ya, terus kemudian dengan yang I can dari Rothbard tadi, ya, di sini saya bisa problem solving-nya. Ya. Jadi ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita karena kita masih punya pekerjaan, masih punya anak yang harus kita pikirkan dan sebagainya. Ya, jadi kalau saya berhadapannya seperti itu. Jadi ini topik yang hari ini luar biasa bagus sekali. Bagaimana kita self-resilience kita, ketahanan diri kita, ya menghadapi berbagai musibah apa saja. Kebetulan sekarang adalah COVID yang sewaktu-waktu kita nggak tahu ya, membuat kita jadi parno. Yang selama ini kita nggak pernah keluar rumah, nggak pernah was-was. Tapi begitu keluar rumah, balik lagi ke rumah harus buru-buru ganti pakaian, buru-buru mandi, ya, buru-buru tadi ke tempat cucian taruh di mesin cuci, buru-buru cuci tangan, ya, kita jadi nggak berani, terutama yang udah kepala 6, gitu. Tapi sekarang pun juga yang bukan kepala 6, yang masih muda pun juga bisa juga mendapatkan COVID itu. Dan kita nggak tahu sampai kapan ini pandemik ini. Ya, jadi kalau misalnya disebut adalah new normal, artinya memang sekarang kenormalan baru. Artinya kehidupan kita nggak sama lagi seperti dulu, gitu. Jadi di sini kita ikuti protap kesehatan yang diminta, ya, itu satu ikhtiar, dan terus juga berdoa, ya, supaya diberi kesehatan, dan tentunya tadi juga jangan lupa intake vitaminnya, olahraganya, itu kan usaha-usaha kita, ikhtiar-ikhtiar kita, ya. Tapi kalau toh sampai pada waktunya kita memperoleh musibah, itu dari lillahi ta'ala. Itu bukan urusan kita lagi. Kita sudah total menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyerahan diri secara total ini mutlak, ya. Dan kita harus tadi membuka muka terus membaca Quran dan sebagainya. Mungkin bagi teman-teman para sejawat maupun juga mahasiswa, saya tiap hari mencoba untuk mengirim ayat Quran ya. Yang sebelumnya kalau saya baca tuh saya selain stabilo untuk diri saya sendiri, ya. Kemudian pada saat ada musibah, saya pikir ini bagus ya, juga dibagi ke orang lain gitu. Dan saya mengumpulkan itu secara cluster ya topik-topiknya. Gitu. Nah, ini juga membuahkan self healing. Jadi kita perlu cari escape ya. Untuk yang tadi jalan keluarnya. Mungkin kalau kita tadi disebutin Freud ya, id, ego, super ego. Ya kalau ikutin id ya mungkin maunya nangis aja. Ya maunya kayaknya sedih gitu. Tapi ego prinsipnya realitas. Ya, bahwa kehidupan harus berjalan.
ya, dan ini super ego banget, tanggung jawab sebagai orang tua, ya, sebagai pekerja dan sebagainya. Nah, jadi banyak hal yang mungkin kita perlu bersyukur dalam kehidupan ini. Wah, ini Prof. Nur belum balik-balik ya, jadinya jadi yang tadi saya sampaikan itu bahwa tadi Prof. Nur juga menyampaikan bahwa ayat Quran itu adalah obat. Itu betul banget. Jadi coba baca tiap hari, tentukan aja waktu Anda ya. Biasanya bangun ya jam 3, setengah 4. Itu biar dekat subuh terus, jadi nggak ketiduran ya. Subuh, baca Quran, ya. Kemudian nunggu sebentar, jam 6 itu matahari udah terang loh. Itu bisa lanjut ke duha. Nah, kalau mau tidur setelah itu nggak apa-apa. Tidur 1 jam. Ya, biasanya kalau kerja itu kan mulai jam 9 gitu ya. Jam 9, jam 10 perkuliahan. Tapi ada juga perkuliahan yang pagi hari. Nah, itu jadi siklusnya seperti itu. Nah, ini memberikan rasa ketahanan mental. Jadi saya mencoba untuk terus mengikuti disiplin diri saya tadi ya. Jadi setelah bangun, tahajud, baca Quran, kemudian jam 6 terus duha, kemudian yang setengah 7 sudah mulai buka YouTube, berdiri depan TV. Ya, untuk apa? Untuk senam otak. Nah, ini kenapa senam otak? Kita masing-masing tahu lah kelemahan diri kita ya. Harus tahu. Kebetulan saya punya kelemahan dari keluarga saya, itu Alzheimer. Jadi saya khawatir suka lupa. Nah, ini jadi belajar senam otak. Kemudian senam apa lagi? Ya, di sini bisa senam tera. Ya. Senam apa saja yang bisa, pokoknya yang membuat happy gitu. Ada yang senang goes, boleh silakan. Ya. Nah, pokoknya itu kita lakukan dalam hal supaya kita tetap survive, tetap sehat. Ya, bagi yang percaya untuk minum vitamin, silakan vitamin, multivitamin. Ya, kayak misalnya suami saya dia anak dokter, tapi dia sama sekali nggak intake vitamin. Ya, cukup dengan makan dan juga olahraga pun juga tidak, karena percaya bahwa dengan banyak sholat, ya, itu udah cukup. Itu masing-masing punya ikhtiar masing-masing, seperti itu. Nah, belum cukup misalnya ya, tadi udah sampai jam berapa? Sampai jam 8 ya. Udah olahraga, udah senam. Wah, tambah lagi masih ada energi nih. Ya. Oh, motret foto tanaman. Kemudian tanaman apa ini ya? Bahasa Latinnya apa? Kayak menarik juga ya kalau misalnya dibuat di Instagram. Sehingga saya punya Instagram khusus untuk tanaman. Nah, itu karena tadi sebagai ikhtiar untuk supaya senang hati ya. Karena memang nggak sama, mekanisme tiap orang nggak sama. Escape-nya juga nggak sama, tapi nggak perlu usah ikut-ikutan orang. Dari orang lain, cerita orang lain bisa menjadi inspirasi, tetapi bagaimanapun juga kembalinya akhirnya pada kita. Kemudian tanaman? Tanaman kayak boleh juga nih, karena setelah COVID ini nggak ada pembantu misalnya ya. Nggak ada pembantu karena parno kalau misalnya ada orang lain. Oke, kita hormati suami nggak mau ada orang lain masuk rumah. Berarti siapa dong yang kerja? Terpaksa saya kan. Terpaksa saya, ya ini blessing jadinya. Jadi bisa masak. Kemudian supaya lebih semangat, dibuat lagi Instagram. Ya, masakan Uci misalnya kayak gitu. Jadi kita create sendiri aja tadi problem solving-nya apa. Ya, jadi saya senang banget bahwa pada sore hari ini tema yang disampaikan oleh Prof. Nur itu adalah bagian dari diri kita sekali gitu ya. Dan ini kita selalu diingatkan terus supaya kita tough gitu. Bu Dewi, ini gimana Prof. Nur ini? Jaringannya ya. Ini apakah Prof. Nur suaranya bisa diaktifkan sudah, Bu? Ya, saya ada 2 nih kan. Oh, ada kalau dari tadi saya ngomong terus ini. Udah jam 5 kurang 5. Dari tadi aku dengar Bu Reni. Aku pakai 2. Oh, gitu. Jadinya nggak hang dia.
Oh, oke. Jadi saya ceramah sendiri ini, Prof. Nur. Ya, Prof. Nur selanjut silakan. Itu ada tiga pertanyaan. Maksud saya, Prof. Nur bisa memberikan 3 pertanyaan kepada peserta. Saya kira ada yang bertanya dari audiensnya. Boleh itu dulu, tapi nggak siap-siap juga pertanyaan, membuat pertanyaan. Oh, saya udah kirimkan sama Mbak ini. Oh, udah, Mbak Bu Dewi. Sudah. Oke, silakan yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya bisa diketik di ruang chatting atau bertanya langsung. Kayaknya udah nggak ada yang bertanya, Prof. Nur. Oke deh. Karena sangat jelas sekali dan Ya mungkin luar ada biasa. pengalaman barangkali. Tadi saya udah share ya pengalaman, mungkin ada yang teman-teman yang mau share silakan. Tapi ya tadi ya benar topik ini sangat. Ya ada Pak, ini nih aku lihat nih. Oke. Ya, kalau udah ada yang nanya ya. Oke, kalau nggak lagi ya silakan saya nyampaikan atau Mbak Dewi yang nyampaikan itu kuisnya. Yang kuis ya Bu. Baik, karena tidak ada yang bertanya atau mungkin sudah jelas ya Prof ya. Jadi kita bisa masuk ke pertanyaan kuis untuk peserta. Mohon nanti jawabannya diketik di ruang chatting. Siapa yang paling cepat dan jawabannya benar itu yang menjadi pemenang kuis. Hari ini sponsor kita adalah Aziza Craft. Mbak Aziza sudah masuk belum ya? Aziza? Karena tadi izin khawatir agak terlambat karena ada kegiatan mengajar. Oh, Prof. Nur, sebentar ada Prof. Aida Fitayala loh. Siapa tahu mau sharing ya, Kak Aida. Assalamualaikum Mbak Aida, silakan. Kak Aida. Salam, aku Aida silakan. Aku Mbak Aida mau sharing nih. Iya. Beliau juga ini. Ketika Abang Da itu bisa di pengalaman juga itu. Pengalaman, waduh. Silakan Mbak Aida memperkaya ini kita. Iya, Kak Aida. Baik. Sebenarnya saya nih kesini hanya ingin belajar nih dari Prof. Nur sama Prof. Reni. Khususnya dari sudut perspektif Islam. Tapi kalau dari sudut dunia, ya saya lebih banyak ke dunia lah gitu ya. Saya melihatnya adalah bagaimana kita ketika mengalami suatu permasalahan, itu adalah kita harus sabar, ikhlas dan tawakal kepada Allah. Karena memang itulah satu-satunya. Saya tadi tertarik mendengar Ibu Reni mengatakan anak ibunya ada 7, ya. Ibunya itu tidak berkarir. Menurut saya justru ibunya itu berkarir di rumah tangga membesarkan anak-anaknya. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kita selalu merendahkan orang ibu rumah tangga ya, salah. Iya, betul. Saya Kasih Kak Aida. anaknya 17, Prof. Hah? 17, Ya. Masya Allah. 17. Jadi bisa kebayangkan bagaimana ramenya ya untuk makan. Dan ibu saya itu memang tidak mencari uang, tidak mencari nafkah, tapi bagaimana perlakuan abah saya terhadap ibu saya itu menurut saya sangat luar biasa. Karena misalnya dari sudut pemberian uang. Jadi setiap kali memberikan uang, abah saya itu selalu ada slotnya. 1, uang untuk belanja rumah. 2, uang untuk sekolah anak. Dan 3, uang saku untuk ibu saya. Jadi ibu saya itu seperti digaji ya, mendapat penghasilan ya. Sehingga dari uang sakunya itu dia bisa memberikan kepada siapa saja yang dia mau. Nah jadi kalau saya melihat ibu saya itu pendidikannya dulu sekolah Belanda ya, mungkin sekarang SMP begitu. Jadi kalau anak-anaknya belajar ya dia selalu duduk ya. Nah, di meja itu ngedengerin, walaupun mungkin dia tidak tahu gitu, tapi kamu lagi belajar apa? Ini suatu motivasi. Jadi menurut saya ibu-ibu rumah tangga juga ya itu seyogianya tidak merasa bahwa dia tidak punya suatu kontribusi. Karena kontribusi seorang ibu rumah tangga itu menurut saya luar biasa sekali. Saya ngebayangin ibu saya punya anak 17 gitu kan, tiap tahun lahir 1 anak. Sehingga kalau dilihat dari sudut generasi, misalnya ada adik saya yang paling kecil
itu anaknya itu sama dengan cucu saya usianya gitu. Sama-sama baru lulus jadi sarjana. Jadi begitu jauhnya gitu ya. Saya anak ke-7 gitu ya. Alhamdulillah dari 17 anak itu ada 2 orang yang profesor, ada beberapa sarjana, dan saya melihat peran ibu itu memang sangat luar biasa. Di dalam Islam juga kan selalu dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama di mata Allah ya. Yang membedakan itu hanya amal dan ibadahnya. Jadi saya tadi senang sekali mendengar paparan dari Mbak Nur, kemudian Bu Reni. Alhamdulillah saya jadi banyak belajar nih bagaimana kita harus tawakal di dalam menghadapi cobaan-cobaan begitu. Karena saya saat ini sekarang sedang diuji nih sama Allah gitu ya, ujian sakit gitu kan. Sudah berapa bulan ini belum sembuh-sembuh. Jadi satu-satunya tadi saya lihat, aduh Nabi aja itu semua mendapat cobaan ya, apalagi kita yang manusia begitu. Jadi kita nggak boleh sombong, karena sebagai manusia saya tidak pernah sakit sejak dari masih kecil sampai dewasa. Tapi setelah di atas 70 ini baru saya sakit. Jadi mudah-mudahan ini syarat dari saya. Intinya itu adalah kita itu bagaimana kita bisa berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan sesama kita, apakah itu dengan yang senior, apakah dengan yang junior, kita saling mengisi, karena pada dasarnya kompetensi kita berbeda, kapabilitas kita berbeda, kita belajar ya, dan belajar itu tidak pernah berhenti, walaupun kita sudah profesor setinggi apapun pendidikan kita. Barangkali itu Mbak Nur sama Profesor Reni ya. Terima kasih Kak Prof Aida. Ya, Alhamdulillah. Salam, ini maaf saya tidak tampilkan mukanya ya. Ya, terima kasih Kak. Ya. Ada yang mau share lagi? Ini Bu Nova yang. Oh, Bu Nova deh, coba Bu Nova share dong. Iya. Ada Bu Nila juga. Oh iya, ada Bu Nila ini. Sepertinya nggak ada yang mau share lagi. Udah nggak ada ya? Nggak ada, silakan Bu. Maksudnya Bu Novanya saya ya. Oh Bu Nova, oh ya Bu Nova ini. Penerbit nama ini. Nah, kalau bukan saya dengan senang hati, takut juga soalnya mau ngomong. Silakan Bu Nova. Enggak lah, saya kira sudah sangat itu ya, pengetahuan yang dipaparkan tadi oleh Prof. Nur Hayati. Tapi saya hanya berpikir gini, Prof. Reni, tadi Ibu siapa? Ibu Ida ya? Ya, Ida. Beliau dengan 17 bersaudara. Saya pikir-pikir Allah itu apa memang betul-betul adil ya? Karena antara punya anak 17 dengan 1, kayak saya punya anak cuma 1 ya, tetapi kok kayaknya nggak mudah juga gitu ya. Dibandingkan yang 17, tapi kok bisa-bisa dapat profesor 2 dan sarjana dan segala macam. Jadi saya hanya berpikir bagaimana sebetulnya Allah itu memberikan bentuk keadilannya gitu loh, Prof. Apakah memang semuanya berimbang sehingga kita tidak boleh mengatakan, oh dia lebih enak dari saya atau seperti apa, sehingga kita harusnya kan menjadi lebih tahan ya dengan situasi apapun gitu. Jadi kalau dibilang 17 tapi kok bisa survive seperti keluarganya Bu Ida kan, Masya Allah luar biasa sekali gitu loh, Prof. Ya. Oke, saya jawab ya. Ya, Oke, baik. Jadi sebenarnya gini nih Bu Nova ya. Pertama ini kan soal ukuran-ukuran ini. Ya. Bagaimanapun kan ukuran tadi. Plus 3. Yang pertama tadi kan dalam mendidik anak, mengasuh anak ya kan. Dalam mendidik, mengasuh anak tadi itu dia 11 orang, mau 7 orang, karena kita kalau udah Nur, saya mute dulu ya. Saya mute dulu, nanti hidupin sendiri. Ya, silakan. Silakan di unmute, Prof. Nur. Belum kedengaran suaranya. Ya. Oke, baik, kembali. Jadi banyaknya anak dan sedikitnya anak kan masalah pengasuhan ya, dan juga keberhasilan. Ketika seorang ibu kita ini dulu kan ngasuh anak ya kan, saya nih anak sulung dari 8 orang bersaudara.
Dan juga ibu saya sepenuhnya mendidik anak di rumah dan alhamdulillah juga berhasil lah gitu ya kan. Nah, artinya keberhasilannya dalam mendidik tadi ya kan. Nah, ada ukuran-ukuran di situ. Ukurannya itu apakah pada anak yang dia hidupnya bermanfaat. Kalau dalam Islam tadi, hidup bermanfaat bagi sesama itulah hidup yang dianggap berhasil. Dia memberi sesuatu pada yang lain. Apakah dia dalam posisi sebagai seorang ibu rumah tangga, dia memberi manfaat itu luar biasa. Ibu rumah tangga itu adalah madrasah. Dialah tempat menyemaikan bibit-bibit tadi. Ketika dia menjadi madrasah yang menyemaikan bibit-bibit, mau dia anaknya 10, 8, dia menjadi living kurikulumnya di situ. Dia menjadi anak-anak melihat ibunya bagaimana ibunya membagi waktu, ibunya dalam menghadapi masing-masing mereka, ibunya dalam menanamkan kebersamaan pada anak. Itu adalah pembelajaran bagi anak. Jadi, nah bagi anak yang sendiri, tentu mungkin di situ lebih banyak apanya karena apa? Hanya sendiri. Dia tidak ada pengimbang yang lain kan begitu masalahnya barangkali di situ. Tapi tetap karena kita punya lingkungan sosial. Seandainya anak walaupun dia satu orang kita hidup dengan keluarga besar, dia saling bermain dengan sepupunya, itu juga baik. Itu bagian dari pembelajaran pada si anak. Nah, hanya masalahnya kalau dia sendiri di rumah, si ibu hanya menghadapi anak yang sendiri tadi dengan keunikannya sendiri. Kalau dia 2, 3, ada keunikan masing-masing anak. Dia kayak pengalaman, dia punya kiat dalam menghadapi masing-masing keunikan. Mungkin bedanya di situ. Tapi soal keberhasilan tetap ibu adalah madrasah. Ibu adalah living curriculum, ibu dan ayah. Dia akan melihat dari ibunya. Ibu adalah role model bagi si anak. Tetap di situ, Bu. Mudah-mudahan aja anak Bu Nova, namanya juga anak kalau masih kecil itu kan memang dia ya nggak mau makan, kita ngadapin semua itu. Di situ kan kesabaran juga kiat kita dalam menghadapi si anak yang nggak mau makan atau yang lain-lain. Nah, cuma di dalam tadi dia akan meringan bagi seorang ibu kalau dia dikaitkan, oh ini kan amanah dari Allah, ini ibadah bagi saya untuk menghantarkan dia menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Mungkin itu Bu, doanya lebih di situ dan kita biar kita tidak merasa berat, beban, kita bersandar tadi kan pada Allah. Ini amanah dari Allah yang saya kalau jalankan ini ibadah bagi saya sebagai seorang ibu dan dengan doa saya mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi sesama dalam posisi apapun. Di situ kita tidak bisa kita berdoa nih, paling mengharapkan anak kita baik ya kan? Iya, sukses. Dia bermanfaat bagi sesama. Apakah dia mau jadi dokter, mau jadi apa itu, nggak bisa kita memaksa Allah dan anak kita. Ya kan? Anak saya 4. Saya maunya 1 jadi dokter, 1 jadi ekonom lah gitu ya kan. Tapi 3-3-nya masuk teknik di ITB sana. Ya 1 juga teknik lagi sama, dia dapat PMDK. Jadi nggak bisa kita. Saya berharap 1 dan nggak mau nggak masuk ITB semua. Nah ini jadi itu juga udahlah takdir Allah ada di sini. Jadi seperti saya nggak bisa, saya bersyukur kita sudah diberi kesempatan oleh anak. Disitulah kita lapang. Kita diberi kesempatan oleh Allah. Anak kita bisa menyelesaikan sekolahnya. Dia punya kehidupan masing-masing. Dan kita melihat itu sebagai sisi positif dari kehidupan kita. Walaupun mungkin ada kerikil-kerikil dalam kehidupan, kan begitu. Gitu Bu Nova, doanya anaknya menjadi anak yang soleh, hidupnya bermanfaat bagi sesama. Terima kasih, Prof. Dan 1 orang dia nggak dilihat sebagai beban karena amanah, dia ibadah. Iya. Ya. Baik. Nah, bagi Mbak tadi kan ibu jadi role model, nggak akan pernah dilupakan itu bagaimana ibu dengan anak sekian memberi makan sekian. Saya mengalami lihat itu, tapi karena anak sulung saya bantu ibu kan begitu ya kan. Ada pendidikan kan di situ. Nah, ini nanti dengan sepupunya Bu, bersama-sama dia bisa belajar bersama itu. Baik, mudah-mudahan sudah kejawab ya Bu Nova.
Prof. Reni. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof. Nur Hayati. Waktu juga nih udah 5:04, Iya, tinggal sudah nanti ini. maghrib ya. Dan alhamdulillah Prof. Nur Hayati telah mengingatkan kita, betul kata Bu Finas, mengingatkan kita bagaimana kita ibadah dalam membesarkan anak. Ya. Gitu. Terus kemudian juga bagaimana peran kita ya sebagai ibu ya Bu, sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga dan sebagai madrasah. Baik, Prof. Nur Hayati Jamas, terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh Bu Nur Hayati Jamas. Ya, dan kita semua juga selalu di dalam amanah sebagai ibu untuk anak-anak kita, sebagai role model tadi sebutan Bu Nur Hayati Jamas, sebagai individu yang kuat, yang tahan banting, ya, dan selalu berserah diri pada Allah dan selalu bersyukur menghadapi kehidupan ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni. Alhamdulillah sudah selesai pemaparan materi dari Prof. Nur Hayati Jamas. Selanjutnya kita masuk ke sesi kuis. Saya sudah dikirimkan ini soal kuisnya melalui WA. Atau Prof mungkin mau menanyakan langsung dulu pertanyaan pertama, silakan Prof. Oh gitu ya, saya balik pertanyaan ketiga dari pertama itu Bu. Iya, satu-satu pertanyaannya, kalau sudah dijawab baru pertanyaan berikutnya. Oh saya ini ya Bu ya. Nah, mau Prof yang bacakan? Udahlah dibacakan Mbak Nova aja. Mbak Nova, Mbak Devi. Baik. Saya bacakan. Bapak Ibu siap-siap ya menjawab di ruang chatting, diketik nomor 1. Menurut Anda, kekuatan apa yang harus dimiliki seseorang untuk dapat bertahan bila suatu saat menghadapi badai dalam kehidupannya? Panjang juga ya. Menurut Anda, kekuatan apa yang harus dimiliki seseorang untuk dapat bertahan bila suatu saat menghadapi badai dalam kehidupannya? Ada yang menjawab kesabaran, ada yang menjawab keikhlasan. Bisa terlihat nggak, Prof? Oh iya, ada. Iya. Yang mana jawaban yang benar, Prof? Ini ada Bu Finas. Ya, sabar dan ikhlas tadi. Kesabaran tadi penting ya. Sabar atau ikhlas? Ada 2 orang nih, Prof. Oh, itu kesabaran. Ya. Yang mana, Prof, kira-kira? Kesabaran. Kesabaran. Ya. Sabaran berarti Bu Finas ya? Saya catat ya. Ibu Finas, selamat ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bu. Iya, iya. Bentar saya catat kabar, Bu. Sabar ya. Pertanyaan kedua. Aduh, ini udah yang ngetik banyak rebutan. Pertanyaan kedua. Menurut Anda, dukungan dari siapa dan dari manakah yang diperlukan saat kita menghadapi badai kehidupan? Menurut Anda, dukungan dari siapa dan dari manakah yang diperlukan saat kita menghadapi badai kehidupan? Dukungannya, wah banyak ini. Yang mana nih? Bu Finas, Bu Finas jangan jawab lagi ya. Okay. Ini ada media MM siapa ya dari keluarga, lalu ada Pak Joko Sugiarto, orang tua dan keluarga. Ada Bu Saskia, dukungan sosial. Yang mana jawabannya, Prof? Ada ini Bu Asdirwati nih. Bu Asdirwati, orang tua dan Allah. Oh, baik. Yang lain nggak ada kata Allah ya. Berarti iya. Bu Asdirwati. Ya, Bu Asdirwati. Alhamdulillah. Yang kedua ada Bu Asdirwati. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Siap-siap yang udah jawab, ditahan dulu, kasih ke yang belum. Pertanyaan ketiga, langkah apakah yang Anda lakukan ketika menghadapi kemelut dalam kehidupan Anda? Langkah apakah yang Anda lakukan ketika menghadapi kemelut dalam kehidupan Anda? Ini jawaban Bu Ade Solihat, ya Bu Ade ya, sholat dan sabar. Ada jawaban Pak Joko, doa dan sabar. Tawakal Allah, berdoa kepada Allah. Yang mana, Prof? Doa, itu tadi sholat dan sabar. Sholat dan sabar. Ya. Ade Solihat ya. Dan Ibu Ade baru mengalami ini.
dan sudah menjalankannya Bu Ade ya. Baik. Bu Ade Soleha. Bapak Ibu, sudah ada 3 pemenang kuis kita. Yang pertama adalah Ibu Finas, kedua Ibu Asderwati, ketiga Ibu Ade Solehat. Sekali lagi saya sampaikan nomor handphone saya yang bisa dihubungi untuk memberikan alamat pengiriman 085567818485. Bagi pemenang hari ini mohon bisa memberikan alamatnya agar bisa dikirim oleh sponsor. Sponsornya Mbak Aziza sudah masuk ya Mbak Aziza? Hari ini adalah Aziza Craft. Halo Mbak Aziza. Ada pertanyaan, Aziza Craft itu apa? Sudah pernah dikirim sebelumnya dalam bentuk kantong atau dompet kecil ya Mbak. Mbak, ayo silahkan Mbak Aziza. Jumat lalu ada sponsor dari Manari, owner langsung, dan Mbak Nova dari Gramata Publishing bisa menjelaskan produk apa sih yang diberikan untuk pemenang kuis. Oh, Mbak Aziza yang buka sendiri mute-nya, open-nya, silahkan. Bisa dibuka sendiri Mbak, ketik mute-nya. Di-unmute. Ya. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf ini basic banget, tapi kurang lebih Aziza Craft ini bentuknya adalah kerajinan tangan. Kerajinan di mute lagi. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kalau sudah diterima, mohon bisa info kembali bahwa hadiah kuisnya sudah diterima. Terima kasih. Sebelum ditutup, mari kita foto dulu bersama untuk arsip. Bentar ya. Videonya dibuka ya? Iya, tampilkan dulu wajahnya. Ini ada 2 kelompok ya. Yang pertama saya hitung sama-sama. Biasanya ada Mas Arief nih. Ya. 1, ada yang belum silahkan dibuka dulu videonya. Iya, silakan. 1, 2, 3. Saya ulang lagi, masih ada yang baru terbuka. Silakan, silakan. Buku sini, buka kata. Ini supaya hijaunya hilang tuh ya tulis. Sekarang Ibu tadi. Siap ya, sudah semua ya. 1, 2, 3. Kelompok 1 lagi. Iya, ini ada link yang terbuka lagi sebentar. Ya, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa bergabung lagi di Jumat depan pada program kami ngaji online kajian Islam dan psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya lagi. Ada Bu. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Sampai jumpa Bu Reni. Ya, terima kasih semuanya. Media. Alhamdulillah. Bu Rama, alhamdulillah.